Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Engkau memberkati persembahan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di saat ku hilang harapan.
kasih, terima kasih. Hari ini kami ada karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar lagi kami memperingati kelahiran-Mu. Biarlah Tuhan di dalam memperingati kelahiran-Mu, Engkau bukan bayi lagi. Engkau Allah yang perkasa. Engkau yang menyandang pedang. Engkau menyandang cambuk. Engkau membawa tongkat gembala. Engkau membawa mahkota. Engkau membawa kekuatan. Biarlah kami menyambut-Mu ya Tuhan, sebagai prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang kuat, yang tangguh, yang setia, yang siap tempur ya Tuhan. Di dalam situasi apapun, keadaan apapun. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sempurnakan pujian penyembah. Dan hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, di nama Tuhan. Siapa yang sejak COVID-19 baru pertama kali ibadah? Angkat tangan. Oke. Di nama Tuhan. Nah, tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan ya di dalam dengan tema 5 langkah untuk kita mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan kemuliaan, ya, mujizat. Jadi segala sesuatu, saudara lihat prosesnya. Apakah kamu mau diproses atau kamu hanya melihat hasilnya? Kalau kamu hanya melihat hasilnya, kamu orang yang tidak siap diproses, maka kamu tidak bisa untuk mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Kenapa? Karena segala sesuatu, juara satu perlu proses. Untuk mendapatkan mujizat kesembuhan juga perlu proses. Untuk mendapatkan kekayaan juga perlu proses. Untuk mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan juga perlu proses. Jadi saya mengajak jemaat di tempat ini untuk mau dengan tekun, mau dengan setia, mau dengan taat menjalani proses. Gak ada amin pun gak apa-apa, karena kau juga diproses. Ya, saudara gak amin atau amin juga diproses. Karena hidup itu setiap hari selalu ada proses. Suami memproses istri, istri memproses suami, anak memproses orang tua memproses anak. Ya. Nanti mau nikahkan anak juga proses. Ya. Punya cucu juga proses. Mau cari kerja juga proses. Untuk jadi pejabat, jadi direktur, ya. Mau kerja apa saja di mana saja juga proses. Orang yang tidak menjalani proses, dia tidak siap berhasil. Ya. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus mengalami proses. Jadi 5 langkah untuk kita mendapatkan berkat, ya berkat apapun itu, mendapatkan kekuatan, ya mendapatkan mujizat, mendapatkan kemuliaan, ya ada proses. Ya tadi pagi saya sampaikan. Yang pertama adalah diproses harus mau membaca. Katakan mau membaca. Ya. Nah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 27, Paulus itu mengajak kepada orang-orang desa Tesalonika atau kota Tesalonika atau jemaat Tesalonika, ya, atau murid-murid Paulus untuk rajin membaca. Katakan rajin membaca. Ya, boleh ditayangkan satu Tesalonika 5:27. Nah, membaca apa? Ketika engkau membaca koran MX, isinya
apa? Nah, isinya di situ perselingkuhan, penjahat, kan gitu kan? Tapi kalau ada gereja dibakar, nggak ada masuk di situ, kan gitu kan? Tapi yang penjahat yang lain yang masuk, ya anak jalanan, ya. Kalau engkau membaca koran Rio Post, isinya apa? Kan gitu kan? Mungkin berita-berita yang lain lah, banjir, kira-kira seperti itu. Tapi kalau engkau membaca buku-buku yang bermutu, saudara, maka otak kita akan diisi dengan hal-hal yang bermutu. Apalagi kalau kita membaca Alkitab. Siapa yang membaca Alkitab setiap hari angkat tangan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kok takut kali? Kalau nggak baca bilang aja nggak baca, ya. Nah, ini adalah kegagalan saya sebagai gembala. Kegagalan siapa? Kalau jemaat nggak membaca Alkitab, kegagalan siapa? Kegagalan Pak Pendeta sebagai gembala. Ya, betul ya. Kalau jemaatnya nggak membaca Alkitab, kegagalan siapa? Ya, mungkin juga betul kegagalan saya karena saya tidak pernah memarahi saudara. Karena saya tidak pernah datang ke rumah saudara kapan, menjenguk kapan saudara baca Alkitab. Di mana? Di meja atau di dapur atau di kamar? Baca Alkitabnya. Ya. Nah, bagaimana engkau mengalami berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan? Karena itu semua datangnya dari sini. Ya. Saya tidak mau lagi jemaat GBGSD di tahun 2021 saudara takut untuk membaca Alkitab. Apalagi datang ke KUL nggak bawa Alkitab. Ya, datang ke doa nggak bawa Alkitab. Datang ke WBI nggak ada bawa Alkitab. Datang ke PBI nggak bawa Alkitab. Ya. Nah, bagaimana engkau akan mengalami mujizat atau berkat dari Tuhan? Engkau harus siap di proses membaca. Katakan proses membaca. Iya, engkau harus siap di proses yang membaca. Prosesnya apa? Rasa ngantuk engkau harus lawan, rasa malas engkau harus lawan, rasa bosan engkau harus lawan. Itu proses untuk mengalami berkat dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu. Sangat, artinya sangat apa? Harus. Sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kita adalah saudara. Amin. Walaupun kau Nias Batak, Jawa, Nias, apalagi Cina, ya Minang, Melayu, kita adalah saudara. Ya. Jadi kalau kita saudara seiman, kita yang mencintai Tuhan, ya. Kalau ada majelis tua, kepala KUL, pendeta, kepala untuk menyarankan atau mengajak, menghimbau, memerintahkan baca Alkitab, maka kau akan baca atau tidak? Akan baca atau tidak? Diam ya. Serah. Kalau orang yang setia atau murid yang setia atau jemaat yang setia, dia akan baca, dia akan beli Alkitab sekalipun mahal. Kenapa? Karena di sini sumber mujizat, karena di sini sumber berkat, di sini sumber kekuatan, di sini sumber rezeki. Saudara harus bisa mengalami supranatural. Supranatural itu ada. Supranatural itu berbicara keajaiban. Supranatural itu berbicara mustahil. Ya. Jadi orang yang berjalan di dalam kemustahilan harus berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan yang selalu melakukan hal-hal yang mustahil, yang orang tidak bisa lakukan. Nah, Tuhan ada di sini. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Firman yang dari mulut Allah. Ya. Firman yang berkuasa. Firman yang menyembuhkan, memulihkan. Saudara baca dalam Yohanes 1. Nah, selanjutnya saudara, ya. Kekuatan langkah kedua apa itu setelah kita membaca? Ya.
Saudara, ya, ketika engkau rajin, ya saya mendapatkan banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, ya, mereka rajin membuka informasi di dunia maya, ya, mereka ikut seminar, webinar, ini dan itu, mereka dapat transferan duit, saudara, dari pemerintah, ya, dari mana saja karena mengikuti itu. Nah, itu apa artinya, saudara? Engkau menggali ilmu, engkau menggali. Di situ ada belajar lewat online, ya, dan di situ dikirim dananya, ya, yang mau, yang selesai belajar lewat online itu, ya. Saya mendengar langsung dan mereka bersaksi pada saya. Banyak, ya. Ada yang salon lah, ada yang pertanian, ada yang peternakan, ada perikanan, ya banyak. Ada yang pendidikan, ya pendidikan barusan, kan begitu. Dan juga barusan mengalami mujizat itu, ya. Tapi kita harus membaca. Kenapa? Karena sekarang di dunia informasi itu banyak, di dunia online, ya. Itu banyak yang bermutu. Tapi ketika kita nggak mau menggali yang penting, kita nggak mau membaca, maka akan kita lewat. Selanjutnya yang kedua, di Mazmur 1 ayat 2, tolong sama-sama kita baca, ya. Mazmur 1 ayat 2, kita baca. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini sering sekali saya sampaikan, ya, sering sekali saya sampaikan. Dikatakan di sini adalah suka merenungkan. Apa, saudara? Suka merenungkan. Ketika orang merenungkan tentang penipuan, contohnya kita mau menipu, ya, aku mau tipu Pak Duha, dia renungkan gimana caranya. Oh, dia akan beli order baru, aku mau pinjam lah, gitu kan? Dan pinjamin. Dan itu dilaporkan, Pak Duha enggaknya hilang, tadi makan bakso, diambil orang, ini kuncinya, ya. Kenapa? Karena pikirannya adalah pikiran merenungkan yang jahat. Tapi ketika kita merenungkan yang baik, merenungkan untuk engkau berhasil, merenungkan engkau bagaimana engkau setia kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Contoh, ya, kita ambil satu ayat saja, ya. Ayat yang mana? Ya, mungkin di dalam Kisah 1 ayat 8, ya. Atau di dalam ayat yang mana yang saudara mau? Di dalam Yohanes 10 ayat 10 boleh lah. Ketika engkau merenungkan satu ayat itu, contohnya Kisah 1 ayat 8, di situ kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kamu akan menerima berkat kalau Roh Kudus turun. Kamu akan menerima mujizat kalau Roh Kudus turun. Kamu akan menerima apalagi kemuliaan Tuhan kalau Roh Kudus turun. Nah, ketika engkau merenungkan dan merenungkan, ya, maka firman itu bekerja, firman itu berkarya, firman itu masuk di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan imanmu bangkit, dan engkau berkata amin, dan terjadilah mujizat di dalam engkau melakukan itu. Nah ini, saudara, oleh sebab itu renungkanlah apa yang disampaikan khotbah hari ini, apa yang dikhotbahkan di WBI, apa yang dikhotbahkan di doa, apa yang dikhotbahkan di kul. Jangan setelah pulang dari ibadah, apa tadi khotbahnya? Gak tahu aku, ya. Artinya apa itu? Firman itu apa? Lari ke semak-semak duri, ya. Hilang, bukan di tanah yang subur. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, maka jadilah tanah yang subur. Katakan tanah yang subur. Kenapa tanah yang subur? Kenapa harus tanah yang subur? Supaya benih tumbuh di dalam hati. Supaya benih itu tumbuh di dalam hati.
Nah inilah perlu engkau renungkan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, langkah ketiga untuk kita mendapatkan berkat atau kekuatan dari Tuhan, ya. Di Roma 10 ayat 16. Roma 10 ayat 16. Kita baca Roma 10 ayat 16. Roma 10 ayat 16. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Nah, saya garis bawahi tentang siapa yang percaya. Di dalam firman Tuhan, ketika engkau percaya, ketika engkau punya iman, iman itu percaya. Langkah yang ketiga untuk mengalami mujizat harus percaya. Katakan percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Makanya saya ngomong sama anak saya ini, Enji, kamu kuliah mau ngambil jurusan apa? Ya. Bapak ini bolak-balik tanya jurusan. Ya, aku mau tanya kepastianmu. Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswi untuk cari jurusan bingung. Besok jurusan A, besok lagi B, besok lagi C, besok lagi D, besok lagi A, apa aja lah. Artinya nggak punya kepercayaan. Kamu mau jadi dokter atau polisi atau pendeta atau artis atau tukang urut? Jelas, betul nggak? Jelas mau jadi apa maunya. Jadi sesuai, ambillah jurusan itu. Kalau mau jadi dokter, sukainlah tentang kedokteran, kan begitu. Kalau jadi polisi, belajarlah karate, silat. Kalau ada penjahat tinggal pukul des itu, kan begitu. Iya nggak? Nih lihat nih polisi wanita nih, banyak nih jagoan-jagoan, bisa terbang, bisa nangkap polisi, bisa menangkap apa? Pencuri. Dia bilang begitu. Kamu harus berani. Mau jadi pendeta, kamu harus berani menderita, harus berani puasa. Dia bilang begitu. Pendeta nggak ada gajinya, gajinya dari Tuhan. Jelas kalau jadi polisi dari pemerintah, jadi dokter jelas, kan begitu. Ya. Jadi artis jelas, begitu. Hah? Ya, harus percaya. Amin saudara. Harus percaya, nggak boleh bimbang. Mau milih jodoh juga bingung. Ya. Wati atau Sarni atau Susi. Wati, Sarni, Susi. Wati, Sarni, semua aja lah. Mana bisa semua. Harus percaya dengan pilihanmu. Tidak ada yang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu ketika engkau mencintai kerjaanmu, mencintai pilihanmu, sekaligus pilihanmu itu udah hitam, pendek, giginya ompong, gak punya rambut, gundul. Walaupun itu, cintailah, disitulah sempurna. Walaupun dia cantik, walaupun dia ganteng, tetapi kalau engkau tidak mencintai, ya gak sempurna. Haleluya. Cintailah pekerjaanmu, profesimu, mau jadi apa itu, maka kau bahagia. Begitu. Ya. Saya ke ladang enjoy aja. Karena apa? Karena saya dari kecil saya diajak orang tua berladang. Dari kecil saya sudah mencintai tanaman-tanaman yang ada di ladang, di kebun. Saya mencintai itu. Saya bangga kalau yang saya tanam itu tumbuh jadi besar. Besok pagi saya lihat tambah daunnya, besok pagi saya lihat tambah daunnya. Saya senang, saya bahagia hanya melihat tanaman tambah daun aja. Kenapa? Karena saya mencintai tanaman. Mengerti ya?
mencintai tanaman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita harus percaya ya, untuk kita mau berhasil mendapatkan berkat. Kalau nggak percaya bagaimana? Saya juga percaya dengan diri saya, walaupun orang lain bilang saya jelek, ya, apalagi kita pendek mungkin ya, tapi saya percaya artisnya Korea yang paling ganteng, saya yang paling ganteng. Ya, siapa lagi artis aktor Indonesia yang paling ganteng? Ya, saya juga ganteng, gitu kan? Saya harus belajar, saya harus baca buku tentang ganteng itu apa. Mau berdebat boleh, ayo berdebat. Saya tanya orang pintar, saya baca buku sana sini mendukung ganteng itu apa. Nanti maksud saya? Ya. Nah, disinilah kita harus mencintai pekerjaan. Kita lanjutkan. Ya, langkah yang keempat, kita buka 1 Korintus 7 ayat 19. 1 Korintus 7 ayat 19. 1 Korintus 7 ayat 19. Sudah ketemu? Ya, 1 Korintus 7. Kita baca 1, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting apa? Taat. Nah, langkah untuk mendapatkan berkat, taat. Katakan taat. Ya, banyak orang pintar, banyak orang kaya, banyak orang kuat, banyak, tapi mereka gagal gara-gara tidak taat sama pimpinan. Mereka gagal gara-gara tidak taat sama bos. Mereka gagal gara-gara tidak taat sama guru. Mereka gagal gara-gara tidak taat sama orang tua. Mereka gagal gara-gara tidak taat sama Tuhan. Banyak yang melawan Tuhan kena kutuk. Banyak. Kalau melawan pimpinan kena pecat. Betul ya Pak Orang? Betul ya Pak Gultom? Pak Nona. Gultom. Kalau melawan guru, kalau gurunya masih baik, paling dikasih nilai 5. Itu gurunya masih baik. Tapi kalau gurunya sudah bosan melihat wajah dia, keluarkan dari sekolah. Kan begitu? Ya. Tapi kalau di sini kalau jemaat gak taat gimana? Kita keluarkan. Ada saudara salah satu gereja, nyah kau, kalau engkau gak bertobat, jangan muncul lagi di gereja ini. Banyak pendeta yang seperti itu. Tapi itu saya acungkan jempol. Dia berani mengusir jemaat karena jemaatnya tidak mau dihajar, tidak mau taat. Ya. Kalau kita nggak mau diajari oleh Tuhan, maunya diajarin sama setan, ya sanalah ke gereja setan. Kira-kira seperti itu, betul nggak? Sanalah ke gereja setan, cari, bangun gereja setan. Gerejanya suka-suka, datangnya suka-suka, bajunya suka-suka, nyanyinya suka-suka, khotbahnya suka-suka, persembahannya suka-suka, Natalnya suka-suka, gereja setan suka-suka. Kan kira-kira begitu. Nah, kita harus belajar di sini jemaat Tuhan. Karena kita harus mau diproses, katakan mau diproses. Orang yang suami istri yang tidak mau diproses, dia kesal sama istrinya. Pelampiasannya kemana? Kalau laki-laki pergi dia tidur di kedai tua, pulang pagi sempoyongan, kan gitu kan? Karena dia nggak tahan diproses oleh istrinya. Tetapi kalau istri nggak tahan diproses oleh suaminya, apa yang dia lakukan? Kalau istri yang masih baik, istri yang masih baik, dia paling-paling tidak mau masak, gitu kan? Tidak mau nyuci, tidak mau masak. Tapi kalau istrinya udah kesal lagi, udahlah, pecat aja. Emang cuma kau suami. Masih banyak suami yang lebih baik di luar sana. Kira-kira seperti itu. Nah, kita harus mau diproses. Katakan mau diproses. Hidup itu proses.
Keberhasilan itu proses. Katakan amin. Selanjutnya, ya, di dalam kelima, langkah untuk mendapatkan berkat dan kekuatan ini di dalam Kisah 6 ayat 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid itu Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Siapa yang tahu tentang Paulus, angkat tangan. Tentang Paulus, waduh, ya, sedih hati saya. Maksudnya Paulus yang di Alkitab ini loh. Paulus di dalam Alkitab ini adalah dulunya namanya Saulus. Dia membenci kekristenan. Dia orang yang menganiaya gereja. Kasarnya seperti itu. Oh, dia yang membakar gereja. Dia yang membunuh orang-orang Kristen di zaman Paulus hidup. Ya. Nah, ada yang tahu berita hari-hari ini yang terakhir ini? Berita tentang gereja dibakar, ada yang tahu angkat tangan? 1, 2, 3. Yang pendeta dibunuh, dipenggal supaya angkat tangan. Yang ada 6 rumah jemaat dibakar, angkat tangan. Nah, itu tandanya saudara kurang informasi. HP-nya canggih, tapi nggak punya paket. Sehingga ketinggalan informasi. Nah, saudara, ada aniaya di daerah Palu sana, ya. Nah, mereka yang lain komentarnya macam-macam, bla 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 bla. Tapi saya beda komentar saya. Saya punya komentar adalah saya wajib mengajak siapapun umat Kristen yang ada di dunia ini untuk mendoakan itu orang yang memanggal kepalanya. Doakan jadi apa? Kita doakan supaya jadi pendeta. Kalau kita doakan dia jadi pendeta, nggak akan mungkin dia menggal kepalanya lagi. Betul nggak? Tapi kalau kita doakan binasa rugi, kita doakan dia jadi pendeta. Supaya apa? Supaya dia membayar harga dia. Satu kepala dia harus bayar 1000 orang, 1000 jiwa yang harus dia jadikan murid Kristus. Ngerti maksud saya? Ketika dia bertobat jadi pendeta, maka dia akan banyak menginjil kawan-kawannya. Dan akhirnya kawan-kawannya itu diajak ke gereja. Begitu. Jadi satu kepala dibayar dengan 1000 jiwa terima Yesus. Katakan amin. Ya. Ayo, yang mau kita doakan, kita tundukkan kepala. Kita mendoakan para penjahat, para teroris yang membuat kerusuhan baik di bangsa ini ataupun di mana saja. Kita doakan, kita curahkan hati belas kasihan supaya terjadi seperti Paulus ketika Paulus membakar, menganiaya umat Kristen, sehingga Paulus bertobat dan menjadi penginjil yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kami sepakat satu hati ya Tuhan. Kami mendoakan para teroris, penjahat-penjahat yang lama. Biarlah Engkau tangkap mereka seperti Paulus Engkau tangkap. Jadikan mereka penginjil, jadikan mereka guru sekolah minggu, jadikan mereka pendeta-pendeta, jadikan mereka misionaris-misionaris. Mereka mencintai Tuhan, mereka menginjil, mereka memberitakan kabar Tuhan, dan Injil disebarluaskan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi langkah yang keempat adalah memperluaskan, ya, apa tadi? Tersebar
jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak, tersebar. Jadi aku harus menjadi gosip-gosip. Di pasar kaget aku harus menjadi gosip. Hai ibu, di pasar kaget aku harus jadi gosip. Yang kau gosipin bukan baju, bukan cabai, bukan ikan asin, tapi yang kau gosipin adalah juru selamat akan lahir ke dunia tanggal 25. Ayo datang ke gereja, bawa baju baru. Ya, yang kau gosipin adalah Yesus, Tuhan yang ajaib. Yang kau gosipin adalah Allah yang penyembuh. Yang kau gosipin adalah firman Allah. Mau engkau di pasar kaget kek, mau engkau di rumah pakai YouTube, pakai Epi, pakai yang lain-lain, serah. Supaya apa? Supaya Injil ini tersebar ke seluruh dunia. Katakan amin. Barulah kesudahan akan datang. Dan saya percaya bagaimana caranya Injil disebarkan ke seluruh dunia. Kalau pakai pesawat terbang terbatas, apalagi pakai mobil Maiko, apalagi pakai Gojek. Ya. Dengan cara online, FB, YouTube, dengan cara dunia maya, dia sudah sampai kemana-mana. Engkau hanya di kamar atau di gereja atau di ruang tamu atau di depan rumah, engkau khotbah di situ. Engkau mengagungkan nyanyi lagu Natal di situ. Dengan lagu-lagu Natal yang engkau pujikan, agungkan namanya. Saudara, saya bertobat dengan lagu-lagu rohani, ya. Saya paling suka dengan lagu-lagu rohani, ya. Waktu itu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Sama-sama ya. Kami bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saudara, lagu ini saya masih kecil, SMA, ya, SMP kelas 3, saya ingat. Tapi lagu-lagu ini dinyanyikan sama kawan saya, kawan sekolah, dan masuk di hati saya. Ada sukacita orang ini kalau nyanyi lagu itu. Aku senang, aku pengen ngomong sama dia, nyanyilah lagu itu terus sama aku di dekat. Cuman aku malu. Setiap dia nyanyi itu, aku dekat-dekatin, aku denger-dengerin. Hati saya ada sukacita yang luar biasa. Jadi ketika engkau memuji-muji Tuhan, ya, engkau agungkan nama Tuhan, engkau menyembah Tuhan, engkau videokan, engkau kirim, ya, itu seluruh dunia melihat dan mereka diberkati dengan lagu-lagu pujian. Katakan amin. Katakan amin. Apa tujuannya? Supaya Injil disebar luaskan, nama Yesus disebarluaskan. Karena engkau tidak mempedulikan dirimu, karena engkau mementingkan kepentingan Tuhan. Anak ini mementingkan kepentingannya Tuhan. Kata Tuhan, aku harus mencukupi kebutuhannya dia. Kata Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Amin, saudara. Karena engkau mementingkan kepentingannya Tuhan, dan Tuhan akan mengurusi kepentinganmu. Katakan amin. Satu ayat lagi, ya. Manusia adalah makhluk bekerja, ya. Kita baca firman Tuhan Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Coba diturunkan supaya bisa dibaca. Kita baca 1, 2, 3. Mana caranya?
Efesus 4 ayat berapa tadi? 28 saya bacakan ya. Kita jelas di situ. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tuh. Jadi artinya apa? Manusia adalah makhluk pekerja keras. Jadi kalau kita bekerja keras, maka kita dapat hasil. Kita tidak mencuri lagi, kita tidak meminta-minta lagi di jalan, kita tidak mengemis lagi. Justru kita bisa memberkati orang yang kekurangan. Jadi pakailah tanganmu. Ada orang sudah ngomong sama saya, Pak, doa saya waktu ditinggal istri saya, anak-anak 4 kecil-kecil sekali, kelas 4 SD yang paling besar, ya. Saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan, tidak sakit-sakit, untuk aku bisa memberi makan ke-4 anakku, bisa menyekolahkan ke-4 anakku sampai tamat-tamat SMA. Dan digenapi saudara, 15 tahun tidak pernah yang namanya sakit apapun. Dia kerja keras, dia bawa ke-4 anaknya itu ke becak, dia kerja, dia suapin anaknya, dan anak-anaknya udah besar, sehat semua, dan bapak itu badannya kuat dan sehat. Kenapa? Saudara, karena dia mementingkan Tuhan, karena dia kerja keras, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita mau belajar, kita mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan siang ini. Tuhan mau setiap kita yang mau mendapatkan berkat dan kekuatan, kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau engkau membaca firman Tuhan. Tuhan mau engkau merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau engkau percaya dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa dirimu anak Tuhan yang dibela, diberkati Tuhan. Tuhan mau engkau taat pada siapapun yang menjadi otoritas di atasmu, baik itu suamimu, atasanmu, pimpinanmu, bosmu, gurumu, dosenmu, pendetamu, dan teristimewa Tuhan Yesus. Selain engkau taat, engkau diajar oleh Tuhan untuk memperluas Injil, memperluas firman Tuhan ke ujung-ujung bumi. Engkau tidak perlu sewa pesawat, engkau tidak perlu beli tiket kereta api. Engkau bisa khotbah lewat dunia maya di depan kamera HP-mu. Engkau bisa memuji Tuhan, mengadukan Tuhan di depan kamera HP. Mereka semua sudah diberkati. Satu lagi, manusia adalah makhluk bekerja keras. Tuhan tidak inginkan kita malas-malas. Kita harus bekerja keras. Ketika engkau bekerja keras, engkau akan diberkati. Bahkan engkau bisa menolong orang yang kekurangan. Haleluya Tuhan. Terima kasih, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Yang mau melakukan firman Tuhan yang baru kita dengar, engkau berbicara sama Tuhan. Aku mau Tuhan. Katakan aku mau Tuhan. Aku mau mengalami mujizat, mengalami kemuliaan. Aku mau mengalami berkat. Aku mau mengalami kekuatan. Aku mau mengalami kuasa Tuhan. Aku mau membaca Tuhan. Aku mau merenungkan Tuhan. Aku mau percaya Tuhan. Aku mau taat Tuhan. Aku mau memperluaskan Injil ya Tuhan. Aku mau bekerja keras ya Tuhan. Haleluya. Jesus. Mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan sebagai kita punya iman bahwa kita sepakat melakukan firman Tuhan hari ini. Angkat tanganmu. Tuhan, kami mengangkat tangan tanda setuju terhadap kami. Amin dan percaya. Kami mau melepaskan kemalasan. Kami mau membaca firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau percaya dengan iman kami bahwa kami anak-anak Tuhan yang diberkati. Kami mau taat kepada atasan-atasan kami. Kami mau memperluaskan Injil-Mu. Kami mau menjadi pekerja-pekerja keras ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang percaya mau katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan.